Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah pengantar teori ekonomi mikro. Sebelum kita memasuki pada mata kuliah, paling tidak kita mengenal beberapa konsep tentang ilmu ekonomi. Pada dasarnya, ilmu ekonomi berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti peraturan, nomos yang berarti rumah tangga. Jadi, ilmu ekonomi ini berarti sebuah peraturan rumah tangga, yaitu bagaimana kemampuan untuk memanajemen rumah tangga yang ada, yaitu bagaimana membuat perencanaan, mengelola, mengembangkan, mengevaluasi dari kegiatan-kegiatan yang ada. Ilmu ekonomi ini merupakan sebuah studi mengenai individu-individu dan masyarakat dalam membuat sebuah pilihan yang ada. Dengan adanya penggunaan uang ataupun dengan menggunakan sebuah jasa produksi yang ada, dengan keberadaan sumber daya yang terbatas. Beberapa pengertian ilmu ekonomi menurut Paul itu adalah kajian mengenai bagaimana masyarakat memilih untuk menggunakan sumber daya produksi yang langka, diantaranya berbagai alternatif kegunaan. Untuk memproduksi berbagai jenis komoditi, mendistribusikan di antara berbagai kelompok. Dari beberapa peneliti atau teori yang dibuat, ada Wonacott, ada Mayer, ada Leland. Ini adalah ilmu ekonomi pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Sehingga dari beberapa teori yang ada, itu adalah ilmu ekonomi digunakan untuk membuat keputusan tentang cara terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tersebut merupakan kegiatan seseorang atau perusahaan atau masyarakat untuk memproduksi barang, jasa, maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Jadi pada dasarnya kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu memproduksi atau produsen, terus sebagai distribusi, menyalurkan dari produsen ke konsumen, dan yang terakhir adalah konsumen. Dari semua rangkaian yang ada itu adalah kegiatan ekonomi. Selanjutnya adalah bagaimana konsumen memilih alternatif dari kegiatan yang terbaik tersebut. Semua definisi tersebut pada dasarnya memiliki pengertian yang cenderung sama. Dalam definisi ilmu ekonomi terkandung pengertian bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Entah itu mereka akan melakukan kegiatan ekonomi, akan menjadi sebuah produsen, ataupun akan menjadi sebuah konsumen, ataupun menjadi sebuah penghubung dari dua kegiatan, yaitu distributor. Selanjutnya, ilmu ekonomi ini adalah ilmu tentang pilihan, science of choice, yaitu bagaimana memilih antara yang ada, antara
penawaran antara barang-barang yang ada, sehingga di situ memilih mana yang menjadi pilihan dalam hidupnya, atau pilihan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah ilmu tentang cara mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Nah, semua dari tiga aspek yang ada ini adalah pengertian-pengertian yang terkandung dari ilmu ekonomi. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana seseorang itu akan memenuhi kebutuhan, kepuasan dirinya dengan barang atau jasa yang keberadaannya terbatas. Nah, masalah-masalah ekonomi yang ada pada dasarnya ini ada tiga. Yang pertama adalah kekurangan atau kelangkaan. Yang kedua adalah kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah faktor-faktor produksi. Nah, di sini nanti kita akan bahas satu persatu dari masalah perekonomian yang ada. Nah, di sini yang pertama adalah kita akan membahas tentang kekurangan atau kelangkaan. Pada dasarnya, masyarakat atau seseorang itu mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Artinya bagaimana? Berarti seseorang itu keinginannya itu terus akan naik. Akan naik ketika mempunyai barang ini, mereka akan memilih barang yang lagi. Ada keinginan lagi. Sehingga sedangkan keberadaan barang yang ada dalam lingkungan masyarakat atau dalam dunia ini terbatas. Tidak semuanya mampu memenuhi kebutuhan manusia. Nah, perbandingan antara ketersediaannya barang atau jasa dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, maka akan terjadi kekurangan atau kelangkaan. Semakin sedikit barang yang ada dan semakin banyak kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang atau konsumen, maka akan semakin memberikan nilai kelangkaan dalam barang yang ada. Yang kedua adalah kebutuhan manusia atau kebutuhan masyarakat. Dilihat dari sisinya, kebutuhan masyarakat itu ada dua, yaitu kebutuhan akan barang dan jasa, dan kedua adalah kebutuhan tak terbatas. Kebutuhan barang dan jasa di sini itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang tampak itu adalah berupa kebutuhan barang yang ada. Sedangkan kebutuhan manusia yang tidak tampak itu adalah kebutuhan jasa. Nah, kebutuhan yang tak terbatas itu banyak sekali. Itu contohnya sederhananya adalah oksigen. Apalagi air dan lain-lainnya. Nah, kebutuhan yang ada di sini itu akan menciptakan sebuah barang yang namanya adalah barang ekonomis. Apa pengertian dari barang ekonomis tersebut? Barang ekonomis itu adalah barang yang diperoleh dengan cara mengeluarkan pengorbanan atau biaya. Contoh sederhana, air. Itu keberadaannya itu sangat banyak, bisa diperoleh di mana-mana. Kalian mendapatkannya tidak memerlukan usaha, kalian tidak memerlukan biaya. Tetapi ketika kalian pergi ke suatu tempat yang mana keterbatasan keadaan yang ada, misalkan ya, sampean mau kepergian ke Jakarta, kalian membeli aqua dalam botol. Itu sebenarnya kalian adalah membeli air. Karena dalam mendapatkan air dalam botol itu, kalian mengeluarkan usaha atau mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya, maka aqua itu menjadi barang ekonomis. Nah, barang dan jasa ini dalam kemampuannya dibedakan menjadi dua. Nanti ketika seseorang memerlukan atau membutuhkan sebuah barang dan jasa, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah keinginan konsumen yang disertai dengan kemampuan untuk membeli barang. Nah, di sini adalah permintaan efektif. Sehingga
terjadinya sebuah transaksi yang ada antara konsumen dan produsen. Yang kedua adalah keinginan konsumen yang tidak disertai dengan kemampuan membeli. Mereka cuma sekedar ingin saja, tapi mereka tidak untuk membeli barang yang ada. Barang sendiri pun itu dibedakan menjadi beberapa barang yang ada. Ya, tadi saya pernah singgung di awal tadi, ada barang ekonomis dan barang cuma-cuma. Saya ulangi, barang ekonomis adalah barang ketika kalian untuk mendapatkannya itu memerlukan sebuah usaha atau pengorbanan. Sedangkan lawannya barang ekonomi adalah barang cuma-cuma. Artinya ketika sampean atau kalian untuk mendapatkan barang tersebut tidak memerlukan sebuah pengorbanan atau kalian mendapatkannya dengan cara yang gratis. Oke? Ada pertanyaan? Selanjutnya, barang ekonomi itu dibagi menjadi 4 barang, yaitu barang konsumsi, yang kedua adalah barang modal, yang ketiga adalah barang akhir, yang keempat adalah barang setengah jadi. Nah, saya akan membahas yang pertama di sini adalah barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang siap untuk dipakai oleh konsumen. Artinya barang ini siap dipakai, siap digunakan, siap untuk dinikmati oleh konsumen. Contohnya apa? Makanan dan lain-lainnya. Ya, makanan, baju, ataupun yang bisa dinikmati oleh konsumen. Yang kedua adalah barang modal. Barang modal ini adalah barang ekonomi yang menjadi alat atau akan menjadi bahan dari sebuah modal usaha. Contohnya adalah mesin atau bahan-bahan baku yang ada. Ya. Yang ketiga adalah barang akhir. Barang akhir ini adalah barang jadi. Ini bisa jadi barang ini bisa didistribusikan kepada konsumen yang lainnya. Contohnya ya, ini adalah barang akhir adalah ketika dalam sebuah produksi itu adalah sampai memproduksi kipas angin. Nah, kipas angin ini sudah menjadi barang akhir jadi. Namun, barang akhir jadi ini belum bisa dinikmati oleh konsumen. Karena apa? Keberadaannya mungkin masih di toko. Nah, toko ini sudah jadi, cuma belum sampai kepada konsumen atau orang yang menggunakan produk tersebut. Yang terakhir adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi ini adalah barang yang sudah diolah, namun belum proses finish atau proses akhir. Biasanya, setelah barang jadi ini ada lanjutan proses lagi untuk menciptakan sebuah barang jadi. Sebagai contoh adalah di sini, benang. Benang diproses dari proses kapas ataupun ular sutra. Nah, ini sudah menjadi benang. Nah, benang yang ada ini adalah barang setengah jadi. Karena apa? Karena dalam pembuatan kain dan baju itu masih ada memerlukan proses lagi dari benang ke kain. Nah, ini bisa dipahami ya. Barang setengah jadi. Artinya barang itu masih memerlukan proses lanjutan dalam produksi atau kegiatan ekonomi lainnya. Selanjutnya, berdasarkan kepentingan dan berdasarkan penggunaan dari barang yang ada. Berdasarkan kepentingan yang ada, itu ada 4 jenis barang yang ada. Yang pertama adalah barang inferior. Yang kedua adalah barang esensial. Yang ketiga adalah barang normal. Yang keempat adalah barang mewah. Nah, saya akan membahas satu persatu terkait dengan barang inferior itu apa,
barang esensial itu apa, barang normal itu apa, barang mewah itu apa. Mari kita bahas satu persatu. Barang inferior ini adalah barang biasanya dengan kebutuhan rendah. Nah, orang akan menggunakan kebutuhan barang ini akan menurun jika pendapatan seseorang itu akan naik. Biasanya kebutuhan tentang barang inferior ini adalah bahan kebutuhan pokok yang ada. Contohnya, ketika kalian pendapatannya dalam seminggu 100.000, kalau makan kalian lauknya tahu tempe. Tetapi ketika pendapatan kalian dalam satu minggu mendapatkan pendapatan 500.000, maka kalian akan meninggalkan tempe dan kalian akan berpindah kepada ayam. Nah, barang tempe, tahu ini adalah termasuk barang inferior. Ya. Oke. Yang kedua adalah barang esensial. Barang esensial ini adalah kebutuhan masyarakat yang dimana apabila pendapatan masyarakat naik, maka kebutuhan ini tidak akan berubah. Contohnya apa? Gula, kopi, dan lain-lainnya. Walaupun orang di sini kebutuhannya 1 juta, pendapatannya 1 juta, 2 juta, 5 juta, kalau ingin membuat minuman yang manis, mereka tetap menggunakan gula. Apakah jika pendapatan mereka akan naik, apakah gulanya yang pertama, yang awalnya 1 sendok menjadi 5 sendok? Ya, tidak. Nanti sesuai dengan posisi yang ada. Yang ketiga adalah barang normal. Barang normal ini adalah dilihat dari pendapatan. Jika pendapatan seseorang naik, maka kebutuhan barang itu juga akan naik. Contohnya biasanya adalah fashion. Sampai ya awalnya kalian membeli baju satu dengan pendapatannya 1 bulan 1 juta. Jika pendapatan kalian 2 juta, biasanya kalian akan menambahkan jumlah baju yang ada. Nah, inilah termasuk dari barang-barang normal. Yang terakhir adalah barang mewah, yaitu barang kebutuhan tersier, yang mana kebutuhan ini untuk membangun image, membangun nilai kehormatan pada diri seseorang yang ada. Selanjutnya, berdasarkan penggunaannya, sebuah barang itu ada 2, yaitu barang pribadi dan barang publik atau barang umum. Barang pribadi di sini adalah barang yang khusus digunakan oleh individu atau seseorang. Ya, contohnya adalah mungkin HP kalian, motor kalian, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah barang publik atau barang umum. Ini adalah barang yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan umum. Ya, ini biasanya dilakukan di fasilitas-fasilitas umum yang ada. Bisa tempat duduk umum, telepon umum, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah permasalahan ekonomi adalah tadi pertama kelangkaan, kedua kebutuhan manusia, yang ketiga di sini adalah tentang faktor-faktor produksi yang ada. Nanti kalau kita tahu bahwa kita mempelajari tentang pengantar manajemen atau pengantar bisnis, maka akan namanya sumber daya yang terbatas. Nah, sumber daya yang terbatas itu biasanya itu kita kenal dengan 5M. Mesin, metode, terus apa lagi? Money, terus material, dan lain-lainnya. Yang mana kalau kita lihat di sini ya, ada 4, yaitu keterbatasan sumber daya alam, natural resource. Nanti bahan baku yang di alam ini terbatas, tidak semuanya bisa memenuhi kebutuhan dari produksi yang ada. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Jadi tidak semua manusia itu mampu memenuhi kebutuhan dari faktor-faktor produksi. Karena keterbatasan keterampilan, keterbatasan skill, dan lain sebagainya. Termasuk dalam terdidik, keterampilan, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah keterbatasan kemampuan untuk
kewirausahaan. Artinya apa? Jadi kemampuan seseorang mempunyai skill, keterampilan yang ada. Yang terakhir adalah kemampuan atau keterbatasannya modal kapital. Ini oke. Ini modal kapital ini bisa berupa uang maupun modal mesin lainnya. Nah, keterbatasan kemampuan memproduksi ini dalam masyarakat. Tapi faktor-faktor produksi yang ada di dalam masyarakat relatif terbatas ya. Nanti kemampuan yang ada untuk memenuhi kegiatan produksi yang ada. Kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa jauh lebih rendah daripada jumlah keinginan masyarakat. Artinya, dari kebutuhan barang-barang untuk menciptakannya itu dengan keinginan masyarakat yang ada itu sangat terbatas. Sehingga barang produksi yang ada itu akan terjadinya kelangkaan. Contoh sederhananya gini. Kalau kalian berpikir ya, orang akan berkeinginan untuk membeli kalung atau cincin. Sedangkan produksi, faktor-faktor produksi untuk membuat kalung atau cincin ini terbatas. Contohnya bahan bakunya emasnya terbatas. Orang-orang yang bisa membuat cincin terbatas. Sehingga keterbatasan yang ada dalam membuat faktor produksi dibandingkan dengan kebutuhan atau kemampuan masyarakat yang tinggi, nah ini akan menciptakan sebuah kelangkaan. Sehingga ketika barang kelangkaan, barang itu akan semakin memberikan nilai ekonomis yang tinggi. Dalam membuat pilihan yang ada untuk memaksimalkan kesejahteraan yang ada, maka ada dua pilihan. Yang pertama adalah masyarakat atau seseorang akan memilih dalam menjadi seseorang konsumen, yaitu kegiatan untuk menghabiskan nilai suatu barang. Yang kedua, seseorang akan memilih menjadi produsen, yaitu di mana kegiatan ini adalah untuk menghasilkan suatu barang. Nah, kegiatan atau pilihan ini akan membuat sebuah pilihan dalam kegiatan pemerintah. Sehingga dalam kegiatan ekonomi ini mampu untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tepat. Yang kedua adalah mengatasi masalah pengangguran yang ada. Yang ketiga adalah menaikkan taraf hidup. Yang keempat adalah menyamaratakan pendapatan yang ada. Otomatis jadi kegiatan ekonomi yang ada sebenarnya itu adalah bertukarnya uang atau bertukarnya pendapatan, penghasilan dari satu orang ke orang lain. Contohnya adalah berpikirnya gini, ketika kalian akan membeli bakso, kalian sebagai konsumen itu akan mengeluarkan uang 10.000. Nah, uang yang kalian keluarkan 10.000 itu akan menjadi pendapatan 10.000 bagi penjual bakso. Sebenarnya pengeluaran dan pendapatan itu adalah sama. Dalam analisis ekonomi dibagi menjadi 3 pokok. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif. Nah, dalam ekonomi deskriptif ini adalah menggambarkan atau menceritakan, mendeskripsikan aktualitas data-data yang ada terkait dengan ekonomi yang ada. Nah, contoh dari ekonomi deskripsi ini adalah data-data BPJS, Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik BPS. Nanti melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi yang ada, bagaimana melihat perkembangan ekonomi yang ada. Nah, ini adalah contoh ekonomi deskriptif. Yang kedua adalah teori ekonomi. Nah, teori ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang konsep-konsep ekonomi yang ada. Dalam teori ekonomi, ini nanti akan dikenal 2 teori, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro.
Perbedaan antara teori ekonomi mikro dan teori makro itu adalah pada kegiatan yang ada. Ekonomi mikro terjadi pada konsep masyarakat rumah tangga yang ada, konsumen dan produsen, sedangkan pada ekonomi makro itu adalah konsep agregat atau secara umum ya, secara nasional. Yang ketiga adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan di sini adalah implementasi dari kegiatan ekonomi, yaitu sebagai pengambil kebijakan dari sebuah perusahaan atau usaha kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan sekilas tentang ilmu ekonomi yang ada. Oke ya, ini aja nanti kita bahas dalam pertemuan yang ada. Terima kasih.